Akhir-akhir ini Ustadz Mufti Tholib, salah satu sahabat saya teman-teman, beliau diserang berbagai macam arah oleh orang-orang yang sejatinya adalah gerakan sakit hati karena pilihannya mungkin tidak terrealisasi jadi presiden, yaitu Anies Baswedan. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Ada berbagai macam konten kreator. Mereka membuat pernyataan secara langsung kepada statement Ustadz Mufti Tholib. Dengan pernyataan apa? Bahwa orang-orang yang sejatinya sekarang ini berusaha untuk mengajak kita sebenarnya, mengajak kita semua untuk bersabar dengan ujian. Ini ujian teman-teman. Dolar naik, bensin naik, semuanya serba naik. Ini ujian. Apa yang nggak diuji? Kita ini, masalah ekonomi. Tapi mereka seolah-olah menjadikan, oh ini karena fahamnya Wahabi nih. Jadi harus membela pemerintah meskipun pemerintah zalim. Jadi seolah-olah pemerintah juga ingin menaikkan berbagai macam hal ini. Saya juga bukan pro. Salafi ini ikut ulil amri, jadi buzzernya pemerintah. Penyeru agar taat kepada pemerintah. Akhirnya apapun kebijakan pemerintah, yaitu pun jahat, zalim kepada rakyat kecil, harus didukung. Dengan cara apa? Mengajak pada ketaatan. Kan memang begitu. Memang begitu. Kita harus mengajak orang pada ketaatan. Entah kebijakan pemerintah ada yang bertentangan atau zalim kepada masyarakat, kita harus mengajak rakyat beserta pemerintah untuk bertakwa. Kenapa? Hal seperti ini sudah terjadi dari dulu, teman-teman. Ya, tidak puas kepada pemimpin itu sudah dari dulu. Di sini, teman-teman, kalau kita mau berbicara masalah ketidakpuasan, apakah rakyat Indonesia ini tidak puas hanya dengan kepada Prabowo Subianto? Meskipun Anies Baswedan jadi presiden, pasti akan ada saja ketidaksetujuan dan bahkan ada saja kebobrokannya. Akan ada itu. Pada zaman Presiden Soekarno, kenapa dia dilengserkan? Kenapa dia diminta turun dari jabatannya menjadi presiden? Banyak alasannya, bahkan menormalisasi komunis. Banyak isu tentang Pak Soekarno, yang dimana membuat dia harus turun dari jabatannya sebagai presiden. Setelah itu naik Soeharto. Setelah Pak Soeharto naik, pada 98, Pak Soeharto juga digulingkan. Karena apa? Lagi-lagi alasannya ketidakpuasan. Kerusuhan di mana-mana, penjarahan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Terjadi tuh di era Pak Soeharto menjabat sebagai presiden. Akhirnya Pak Soeharto turun. Setelah Pak Soeharto turun, naik Bapak Habibie. Bapak Habibie diakui oleh bangsa kita bahwa berhasil menurunkan dolar dari sekian ke sekian. Prestasi yang sangat luar biasa. Tapi itu apakah membuat masyarakat puas? Apakah akan membuat orang-orang di Indonesia puas kepada itu? Tidak. Meskipun dolar turun, sangat signifikan tuh pada zamannya Bapak Habibie. Orang apakah puas? Oh tidak, teman-teman. Memang betul Presiden Habibie tidak diturunkan secara kudeta ataupun reformasi ataupun demo besar-besaran seperti zamannya Pak Soeharto. Jadi Pak Habibie ini ditolak ketika ingin mengajukan sebagai presiden lagi begitu. Karena apa? Adanya isu lepasnya Timur Timur. Dianggap Pak Habibie tidak becus ngurus negara. Satu. Terus dua, Pak Habibie dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Orde Baru. Perhatikan teman-teman, Pak Habibie dianggap sebagai kepanjangan tangan Orde Baru. Sehingga apa? Beliau ditolak untuk menjadi presiden lagi. Padahal dolar turun pada zamannya Pak Habibie. Ya ini yang perlu kalian ketahui, bahwa di mana-mana, seperti apapun presidennya, mau dolarnya naik, dolarnya turun, stabil, tetap ada ketidakpuasan. Lalu setelah itu naik Gus Dur. Gus Dur banyak lagi isunya. Ketika Gus Dur menjabat, bahkan beliau sampai diturunkan, sampai diusir dari Istana Negara. Bahkan dihujat habis-habisan oleh FPI, oleh Habib Rizik Syihab. Sampai dikatakan Gus Dur itu buta mata, buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Ini Habib Rizik nih yang bilang seperti itu. Ini kan sontoloyo sebenarnya. Yang dimana orang-orang menganggap
Kita puas di zaman Pak Karno, kita puas di zaman Pak Harto, puas di zaman Pak Habibie, puas di zaman Gus Dur. Gak ada yang puas. Sampai di zaman Pak SBY pun di demo habis-habisan. Karena apa? BBM naik berlahan. Yang dulunya 2.000 naik ke 3.000, 4.000, 5.000 sampai sekian-sekian. Akhirnya demo. Di zaman Jokowi, sama. Di zaman siapa? Di zaman Pak Prabowo juga, MBG juga begitu. Menjadi penyebab kegagalan presiden untuk mengurus negara. Jadi setiap presiden ini teman-teman pasti ada bobroknya, ada kezolimannya. Kalau kita mau menganggap, karena apa? Memang itulah manusia, gak ada sempurna. Ketika diajak kembali pada ketakwaan, mereka menganggap kita pro kepada kezoliman. Sekarang BBM naik, Pertamax naik 16.000, dolar naik ke 18.000. Seolah-olah kita pro kepada hal seperti ini, pro kepada kejahatan. Bayangkan kalau kalian hidup di Iran. Bayangkan kalau kalian hidup di Iran, yang dimana di Iran sekarang, 1 dolar setara dengan 1,8 juta rial Iran. Saya sudah membuat video beberapa pekan lalu, bahwa ketika Iran, presidennya Iran ingin liburan ke Indonesia, bawa gajinya 1 tahun, sampai ke Indonesia cuma bisa dirupiahkan sebesar 15 sampai 16 juta saja. Buat apa 16 juta? Gaji presiden 1 tahun di Iran datang ke Indonesia, ditukar tuh uang Iran ke Indonesia hanya menjadi 16 juta rupiah. Buat apa? Mau buat apa uang 16 juta itu? Bayangkan kalau kalian hidup di Iran sana. Tapi kalian tidak akan bisa protes kalau di Iran. Bicara dikit ditangkap, dieksekusi kalian, mati kalian di sana. Demo kemarin, warga Iran demo, ratusan ribu turun ke jalan, dibombardir 40.000 warga Iran tewas di jalanan. Karena apa? Minta keadilan, minta kesejahteraan, minta bantuan ekonomi. Sudah bertahun-tahun Iran dikeruk kekayaannya Iran. Untuk apa? Kebutuhan Iran berperang menjajah di Ardus Syam. Sampai-sampai apa? Iran krisis air bersih. Karena air bersihnya dipakai untuk membuat senjata. Senjatanya dibuat apa? Dikirim ke Suriah untuk apa? Membombardir saudara-saudara kalian di Suriah. Itu kejahatan Iran. Itu kebiadaban Iran. Menzolimi rakyatnya di Iran dan membantai warga Sunni di Suriah. Apakah kalian belum mikir? Pantas saja Hussein Gaza getol menutupi kejahatan Iran. Karena saking bobroknya itu. Dan hal seperti ini perlu kita bicarakan karena apa? Orang perlu tahu memang bahwa Iran adalah biang kerok kerusakan di mana-mana. Nah, nyambung ke Iran ini. Karena apa? Di Indonesia banyak sekali protes. Dari zamannya Pak Karno sampai Prabowo, semua diprotes. Gak ada yang puas. Gak puas sama sekali. Tapi kalau kalian di Iran, puas gak puas, harus tetap jadi hamba dari Ali Khamenei atau ayatus syaiton itu. Harus puas. Puas gak puas, harus puas. Jadi di sini teman-teman, mau seperti apapun, entah itu presidennya begini begitu, tetap akan ada yang membenci. Apalagi Pak Prabowo, banyak sekali celahnya untuk diserang. Pak Habibie saja celahnya banyak, meskipun menurunkan dolar, apalagi sekarang yang dolarnya naik. Jadi saya di sini juga ingin mengajak berpikir, bukan karena Ustadz Mufitalib itu teman saya, sahabat saya, jadi saya membela dia, enggak. Karena memang beliau juga tahu banyak orang resah dengan naiknya BBM, naiknya dolar. Cuman beliau apa? Mengajak ya bertakwa. Setiap kita sudah diporsi oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kalau kita usahanya sekian, ya rezekinya yang ditakar ya sekian. Gak akan ketukar kok. Gak akan ketukar. Jadi semua fenomena yang ada di sekitar kita ini hanyalah pembelajaran. Agar kita belajar, agar kita menelaah, dan agar kita stop mengeluh. Kalau kita mengedepankan takwa, ya selesai. Kenapa? Yang menasihati kita untuk bertakwa meskipun harga apapun naik, dolar naik. Bukan cuma Ustadz Mufitalib. Agim juga seperti itu. Nih, seperti ini postingannya. Ini Agim nih. Kenapa Agim tidak kalian serang, tidak kalian bahas sedemikian rupa? Jadi mengajak orang bertakwa itu memang ujiannya berat. Apalagi Harry Pras ngajak orang ingat bahwa apa disampaikan oleh para Habib-Habib itu adalah doktrin ngibul semata.